Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita ketemu dengan saya Nur Wahyuni dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pernikahan ini bertujuan adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan dalam pernikahan dalam Islam dan menyajikan prinsip-prinsip dalam pernikahan. Baik, kita lanjut ke pengertian dari pernikahan dalam Islam. Pernikahan, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam, menurut hukum syariat Islam. Nah, dalam undang-undang negara kita terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau dalam Islam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga ada ketentraman di dalam diri orang yang sudah menikah. Berikutnya adalah hukum nikah. Pada dasarnya hukum nikah boleh atau jaiz, yaitu boleh menikah, boleh tidak menikah. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita menjalankan syariat Islam dengan sempurna, yakni mengikuti sunnah Rasulullah. Penjelasan daripada hukum nikah ini, yang pertama jaiz adalah dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua adalah wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan. Adapun nikah yang wajib itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang sudah balik. Itu ditakutkan kalau tidak menikah itu akan terjerumus ke dalam perzinahan. Berzina yaitu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Nah, ketika itu ditakutkan, maka wajiblah hukumnya bagi dia untuk menikah. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah itu orang yang sudah mampu untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Misalkan usianya sudah cukup, materi untuk menikah, bekal rumah tangga sudah ada, tetapi belum matang dalam mempersiapkan pernikahan, maka sunnah kepada boleh di nanti menikahnya kalau dia mampu mengendalikan hasrat dirinya biar tidak terjerumus dalam perzinahan. Contoh misalkan, saya mau ngaji aja dulu, mau mesantren dulu, atau mau sekolah dulu. Ketika dia sudah sanggup mengendalikan dirinya, maka boleh pernikahannya itu di entar nanti menikahnya, gitu. Sehingga sunnah itu bagi orang yang mampu memiliki keinginan atau hasrat, tetapi yang berikutnya adalah makruh, yaitu orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Kenapa makruh? Karena ketika menikah mungkin saja itu akan menjadi madarat. Dia sudah ingin sekali untuk menikah, begitu, tetapi dia
kemungkinan tidak akan bisa memberikan nafkah lahir, terutama ya, tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istrinya atau dengan anak-anaknya nanti, maka hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan, lebih baik jangan menikah dulu. Walaupun sudah ingin sekali untuk menikah, tetapi ketika dia tidak mampu memberikan nafkah kepada anak istrinya nanti, maka dia lebih baik tidak menikah dulu sebelum dia sampai kepada waktunya dia mampu memberikan nafkah atau tanggungan lahir batin kepada keluarganya. Yang kelima, hukum daripada pernikahan itu adalah haram, yaitu orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, dari hukum pernikahan yang kelima ini, yaitu haram, tidak boleh, haram orang itu menikah ketika dia punya tujuan untuk menyakiti, atau misalkan ada dendam kepada seseorang atau kepada calon istrinya, punya dendam, nanti kalau sudah menikah maka kamu akan saya sakiti, maka saya akan balaskan dendam, maka haramlah bagi dia untuk menikah. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pernikahan. Tujuan nikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria atau wanita atau kepada pria. Secara umum tujuannya adalah satu, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Nah, yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketika sudah berumah tangga, sudah menikah dengan halal, maka akan timbul rasa kasih dan sayang antara suami dan istri. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ibadah yang nikmat itu adalah menikah, bahwa dengan menikah kita boleh melakukan hubungan yang disebut dengan hubungan suami istri, tetapi ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ibadah-ibadah di dalamnya, seperti istri yang memberikan pelayanan kepada suaminya, atau bisa saja istri yang memasak untuk suaminya, istri yang berbakti untuk suaminya, istri yang mendoakan suaminya, itu adalah ibadah. Makanya banyak nilai-nilai ibadah daripada pernikahan. Yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Itu tadi ibadah. Maka apapun yang dilakukan oleh suami atau istri dalam pernikahan, maka itu akan dicatat sebagai ibadah. Ibadah itu pasti akan dicatat menjadi kebaikan kita, dan nanti akan menjadi bekal kita di yaumil akhir. Yang berikutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tujuan daripada pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang sah. Keturunan yang sah menurut Islam adalah nanti akan memiliki keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang berbakti kepada orang tua, keturunan yang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang mampu menggapai tangan ibu bapaknya dan keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama di materi pernikahan kali ini. Kita akan ketemu dengan materi pernikahan berikutnya di pertemuan kedua materi ini. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.